Baik, kita sekarang lanjutkan materi sebelumnya ya, yaitu masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Saat ini kita akan membahas tentang produk cacat. Oke, seperti diketahui, produk cacat adalah produk yang jika diperbaiki, dia akan menjadi produk baik, gitu ya. Sudah pernah saya contohkan bahwa misalnya produksi kemeja atau produk kemeja jika kondisinya bolong, dia kan tidak bisa ditambal ya. Jadi dia akan menjadi produk rusak. Akan tetapi jika kemeja tersebut kancingnya copot, lantas kancingnya kemudian diperbaiki kembali, misalnya diganti kembali kancingnya, maka dia bisa dijual sebagai produk jadi yang baik. Perlakuan akuntansi terhadap produk cacat juga sama dengan perlakuan akuntansi terhadap produk rusak ya, yaitu ada dua. Yang pertama, jika produk cacat bukan merupakan hal yang biasa terjadi, artinya produk cacat tersebut diakibatkan karena produknya sangat spesifik gitu ya, sangat detail, contohnya butik misalnya. Maka biaya pengerjaan kembali produk cacat dapat dibebankan sebagai biaya tambahan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Nah, yang kedua, jika produk cacat merupakan hal yang memang biasa terjadi, maka biaya pengerjaan kembali produk tersebut akan dibebankan ke dalam tarif BOP atau biaya overhead pabrik. Baik, kita langsung masuk ke dalam contoh. Di sini contohnya adalah PT Rimendi menerima pesanan 100 unit produk X. Biaya produksi yang dikeluarkan adalah bahan baku 40.000, tenaga kerja langsung 25.000 dan BOP dibebankannya adalah 200% dari BTKL. Setelah pengolahan ternyata terdapat 10 unit produk yang cacat, yang secara ekonomis masih dapat diperbaiki. Biaya pengerjaan kembali 10 unit produk ini adalah tenaga kerja langsung 5.000 dan BOP dibebankan pada tarif yang dipakai. Maka bagaimana kita sekarang membuat jurnal atas pengerjaan kembali produk cacat tersebut? Jurnal pertama adalah jurnal untuk mencatat biaya produksi 100 unit produk X gitu ya. Jurnalnya adalah diikuti saja BDP BBB, BDP BTKL, BDP BOP pada persediaan bahan baku, gaji dan upah, biaya overhead pabrik yang dibebankan. Masing-masing adalah 40.000, 25.000 dan 50.000. Kita sudah tahu ya di mana diperolehnya ini. Berarti dari soal. Kalau 50.000 dari mana? BOP. 50.000 itu dari 200% dikali 25.000 ya. 200%, tarifnya 200% dikali 25.000 dari BTKL. Oke, sekarang untuk jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua yang ditambahkan atau yang dikerjakan kembali kan hanya mengeluarkan dana untuk BTKL dan BOP saja. Sedangkan bahan bakunya tidak ditambahkan, maka jurnalnya hanya BDP BTKL, BDP BOP pada gaji dan upah dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nominalnya adalah 5.000 ya. Itu seperti yang di soal sudah disebutkan. BTKL-nya 5.000 dan BOP-nya pada tarif yang ditetapkan, artinya 200% dikali 5.000 atau 200% dikali BTKL, jadi 10.000. Sehingga jurnal yang ketiga, yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok produk selesai, adalah persediaan produk jadi pada BDP BBB, BDP BTKL dan BDP BOP. Nah, nominalnya 40.000 dapat dari mana? 40.000 itu diperoleh dari biaya bahan baku yang di awal ya, yang produksi 100 unit. Lantas BTKL 30.000 diperoleh dari produksi awal yang 100 unit ditambah dengan 5.000 biaya pengerjaan kembali. Terus yang BOP itu diperoleh dari 50.000 biaya produksi awal yang 100 unit dikali dengan biaya pengerjaan kembali 10.000.
Sehingga totalnya adalah 130.000 ya. 40.000 tambah 30.000 tambah 60.000 adalah 130.000 rupiah. Kita beralih pada metode yang kedua ya, pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan kepada seluruh produk. Contohnya di sini PT Eliona memproduksi 500 unit produk Y. Ya, ada pesanan produknya 500 unit. Biaya produksi yang dikeluarkan adalah bahan baku 100.000, tenaga kerja langsung 125.000 dan BOP-nya 150% dari BTKL. Setelah pengolahan 500 unit produk tersebut, ternyata terdapat 50 produk cacat. Biaya pengerjaan kembali 50 unit produk cacat tersebut terdiri dari BTKL 10.000 dan BOP pada tarif yang dipakai. Kita diminta untuk mencatat biaya produksi pesanan tersebut dan biaya pengerjaannya kembali. Maka jurnal yang diperlukan: 1. Jurnal yang untuk mencatat biaya produksi 500 satuan produk Y. Sama ya dengan metode yang pertama, BDP, BBB, BDP, BTKL, BDP, BOP. Pada persediaan bahan baku, gaji dan upah, dan BOP yang dibebankan. Nominalnya 100.000, 125.000, dan 187.500. Dapat dari mana 187.500? Diperoleh dari 150% dikali BTKL. Ya, dasarnya adalah 150% dari BTKL. Nah, untuk jurnal yang kedua agak berbeda dengan metode yang pertama tadi. Jurnal yang kedua ini langsung saja BOP sesungguhnya pada gaji dan upah dan BOP yang dibebankan. Berbeda dengan metode yang pertama tadi. Kalau metode yang pertama tadi jurnalnya adalah BDP, BTKL, BDP, BOP pada gaji dan upah dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kalau yang sekarang hanya ada satu tuh di debitnya, BOP sesungguhnya pada gaji dan upah dan BOP yang dibebankan. Sehingga jurnal yang ketiganya atau jurnal untuk mencatat harga pokok produk selesai adalah persediaan produk jadi pada BDP, BBB, BDP, BTKL, dan BDP, BOP. Nominalnya adalah 437.500. Diperoleh dari 100.000. Itu dari BDP, BBB ya yang dibawa ke produk akhir. Sama tuh 100.000. Nah, kalau yang BDP BTKL itu 135.000. Dapat dari mana? 125.000 ditambah 10.000. Kalau saya tidak salah ya, silakan dicek kembali. Sedangkan yang BOP diperoleh dari 187.500 ya, ditambah dengan 15.000. Kalau saya tidak salah ya, silakan ditambahkan. Hasilnya adalah 202.500 rupiah. Sehingga 100.000 tambah 135.000 ditambah dengan 202.500 hasilnya adalah 437.500 rupiah. Demikian untuk produk cacat.